Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya Allah kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bukan hanya mengurusi hal-hal tentang sorga, kepastian keselamatan kita, namun Dia juga mengurusi segala hal yang akan membawa kebaikan buat kita. Karena rancangan Tuhan bukan hanya kita mati masuk surga, tetapi selama kita hidup berkemenangan, kita hidup berkelimpahan, kita hidup dalam kuasa-Nya yang sempurna. Haleluya. Tujuannya sederhana. Kenapa Dia rancangkan segala yang baik buat kita? Yang pertama, agar kita selalu maju. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, my God is a progressive God. Allah saya adalah Allah yang berpikir maju. Dia mau kita maju. Karena itu Dia menyediakan segala yang baik buat kita. Yang kedua, jelas Dia adalah Tuhan yang mau untuk melihat kita selalu bahagia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Nah, apa artinya seorang Bapa sayang pada anak-anaknya? Dia ingin melihat anak-anaknya bahagia. Jadi jelas di sini bahwa Kristus Tuhan kita bukan hanya Allah yang mengurusi surga dan neraka buat kita, tetapi juga segala hal yang membawa kebaikan buat kita. Tujuannya Dia mau kita selalu maju. Dan yang kedua, Dia mau kita hidup selalu bahagia. Dan yang ketiga, Dia mau kita selalu hidup sehat. Nah, ini penting. Tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, roh kita sehat, keluarga kita sehat, kondisi ekonomi dan perekonomian kita sehat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis itu mau ngancurin, iblis itu mau datang tekanan, iblis itu mau mendatangkan kepenyakitan, kependeritaan. Tetapi Kristus mau datang mengadakan pemulihan untuk membuat hidup kita sehat. Ada banyak istri udah punya suami masih kontak-kontak sama bekas pacarnya, wah masih selingkuh. Ada banyak suami udah punya istri masih tertarik sama perempuan lain. Ini kan namanya tidak sehat. Orang pergi ke gereja tapi tetap nonton blue film. Orang pergi ke gereja tapi tetap pergi ke dukun. Orang pergi ke gereja tapi tetap nipu. Orang pergi ke gereja tapi tetap judi, minum mabuk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang tidak sehat hidupnya. Rohnya tidak sehat. Boleh saya dia bilang, pendeta saya sehat, pendeta saya ke gym, oh saya minum vitamin pendeta. Tetapi buat saya, saudara, adalah orang yang penyakitan, saudara. Rohmu sakit, saudara, iya kan? Makanya sebagai hamba Allah saya mau bilang, Tuhan mau memberikan segala kebaikan buat kita, karena Tuhan mau melihat kita maju, Tuhan mau melihat kita bahagia, Tuhan mau melihat kita selalu sehat. Dan Tuhan juga mau, kenapa Dia berikan segala yang membawa kebaikan buat kita? Karena itu Tuhan memberikan rohnya di dalam kita. Alkitab dengan tegas berkata, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kenapa Dia berikan roh yang lebih besar? Supaya hidup kita berkemenangan. Jadi jelas, yang pertama, agar kita selalu maju. Yang kedua, agar kita selalu bahagia. Yang ketiga, agar kita selalu sehat. Yang keempat, agar kita selalu berkemenangan. Yang kelima, agar kita selalu sukses. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sukses bukan berarti tidak pernah gagal, tapi sukses berarti mampu mengatasi kegagalan dengan ketenangan dan hikmat dari Tuhan. Haleluya. Yang keenam, kenapa Tuhan selalu menyediakan segala yang terbaik buat kita? Agar kita selalu dapat menikmati janji-janji Tuhan. Sehingga kita bukan hanya jadi orang Kristen yang cuma dengar khotbah pendeta, waduh janji
janji Tuhan tuh hebat ya. Lalu tetangga sebelah kita tanya, pernah ngalamin janji Tuhan? Belum. Nanti kali kalau saya sudah tua, katanya gitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita menerima janji Tuhan setiap hari. Karena itu kita harus alami kuasa dari janji Tuhan itu juga setiap hari. Haleluya. Dan yang ketujuh, saya perhatikan kenapa Tuhan selalu hanya mau menyediakan yang terbaik buat kita, agar kita selalu maju, kita selalu bahagia, kita selalu sehat, kita selalu berkemenangan, kita selalu sukses, supaya kita selalu menikmati janji-janji Tuhan, dan akhirnya agar kita selalu menjadi berkat. Bukan hanya kita diberkati, tetapi kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Hari Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang satu topik yang sedikit agak rumit buat kita, yaitu hukum kosher. Apa itu hukum kosher, pendeta? Hukum halal. Nah, ini dia. Di kalangan orang Yahudi ada hukum namanya hukum kosher, hukum halal. Apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Nah, ini yang kita mau belajar dalam pembahasan tentang hukum kosher dari Ulangan pasal 14, Ulangan 14 ayat yang ketiga, Ulangan 14 ayat yang ketiga sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ulangan 14 ayat 3 sampai 21 di bawah judul perikop binatang yang haram dan yang tidak haram. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian, dan inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan: lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2 dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan, dan marmot. Karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah tapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan, tapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan. Haram semuanya itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan, tetapi yang berikut janganlah kamu makan: burung raja wali, ering janggut, elang hutan, elang merah, elang hitam, dan burung dendang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, dan burung dendang air, burung ranggung dan bangau menurut jenisnya, maragai dan kelelawar. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap itu pun haram bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu ibunya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah hukum kosher yang sangat dipegang oleh orang Yahudi sampai hari ini, tentang apa yang boleh dimakan dan tidak boleh. Bahkan kalimat terakhir, janganlah kau masak anak kambing dalam air susu ibunya, itu membuat mereka memberi penafsiran tersendiri bahwa setelah minum susu baru 4 jam kemudian baru boleh makan daging, dan setelah makan daging 6 jam kemudian baru boleh minum susu. Artinya daging dan susu tidak boleh bersama-sama. Itu sebabnya beef burger tidak boleh ada kejunya di dalamnya, karena kalau ada unsur daging tidak boleh ada unsur susu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa salah satu hal yang penting yang Tuhan urus adalah soal makanan.
Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita harus mengerti dengan sangat jelas, karena kita berpikir, loh kok Tuhan urus makanan? Kan kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari makanan, tapi terdiri dari kuasa. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan pada zaman itu memberi hukum kosher? Yang pertama, agar manusia hidup sehat. Lalu kalau sudah menatap saya dan berkata, jadi kita harus ikuti hukum kosher itu sekarang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah memberikan itu dengan tujuan tertentu, tetapi kemudian dalam perjanjian baru Tuhan bilang, apa yang sudah kunyatakan halal jangan lagi kamu anggap haram. Iya kan? Jadi tujuannya karena mungkin teknik memasak waktu itu, mungkin karena kondisi zaman itu, sehingga akhirnya apa yang terjadi, Tuhan melarang beberapa makanan agar manusia hidup sehat. Dan yang kedua, hukum kosher ini juga Tuhan berikan agar apa? Agar manusia tuh hidupnya teratur, saudara-saudara, ya kan? Tuhan nggak mau hidup kita sembarangan apa jadi makan, ya kan? Jadi Tuhan mau kita sehat, Tuhan mau kita teratur, dan Tuhan juga mau agar kita hidup terhormat. Coba saudara perhatikan, ada banyak hal-hal yang sebetulnya makanan-makanan tidak seharusnya dimakan manusia, ya kan? Yang menandakan kok manusia tidak terhormat. Makanya Alkitab bilang bangkai tidak boleh dimakan, ya kan? Artinya apa? Kalaupun hanya ada itu, kan masih ada makanan lain. Buang saja. Kita adalah makhluk terhormat bagi kemuliaan Tuhan, ya kan? Jadi hukum ini bukan memberatkan manusia. Jadi jangan saudara pikir, oh kita harus terapkan ini sekarang. Bukan. Intinya Tuhan mau kita hidup sehat, kita mau hidup teratur, kita hidup terhormat, dan akhirnya kita hidup dalam aturan-aturan ilahi, bukan seenaknya kita, tetapi menurut apa yang benar, apa yang baik menurut pemandangan Tuhan. Jadi kalau saudara bertanya, pendeta, haruskah kita ikuti lagi semua yang tertulis di dalam Ulangan 14 ayat 3 sampai 21 ini? Jawaban saya tidak. Kenapa? Karena semua sudah digenapkan oleh Kristus, dan Kristus bilang, apa yang kupandang halal tidak boleh kau katakan haram, kecuali ada dua yang dijelaskan. Yang pertama, darah, dan yang kedua yaitu apa? Makanan yang sudah dipersembahkan kepada penyembahan berhala. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita terus belajar untuk taat, belajar setia dengan hukum-hukum Tuhan demi kebaikan kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang tertahan kanan di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah pemulihan kuasa berkat Tuhan boleh terjadi, sehingga kami hidup menurut aturan ilahi jadi berkat dan menunjukkan citra Kristus melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.